kursinya terlebih dahulu. Apabila masih ada sampah yang berserakan di bawah, silakan dibersihkan supaya kelas kita menjadi bersih, aman, dan kondusif. Bagaimana anak-anak? Apakah meja dan kursinya sudah dirapikan? Sudah, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau begitu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Habib untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman kita belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan COVID atau pandemi, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Harapan Ibu, kalian tetap harus semangat, ya nak? Harus semangat untuk belajar. Karena apa? Karena belajar itu hukumnya wajib, ya. Nah, walaupun sekarang ini kita sedang COVID, kita tetap harus belajar. Jangan lupa protokol kesehatannya juga harus diterapkan. Misalnya apa saja? Misalnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar salah satu rukun iman. Mungkin anak-anak sudah belajar ya masalah rukun iman dari waktu SD, SMP sampai SMA. Siapa yang tahu ada berapa rukun iman itu dan apa saja? Ya, silakan. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi rukun iman itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini kita akan belajar rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu hari akhir, apa itu arti iman kepada hari akhir, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi apa yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Kompetensi yang pertama yaitu 3.3, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, 4.3, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir, yang kedua, dalil tentang hari akhir, dan yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, alangkah baiknya anak-anak menyaksikan terlebih dahulu video pembelajaran tentang hari akhir. Banyak peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Menjelaskan bahwa pada hari itu, daratan lautan dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, adakah yang mau memberikan tanggapan atas video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Sonia. Video tersebut menjelaskan tentang peristiwa hari akhir seperti gunung meletus, terjadinya gelombang yang dahsyat, planet-planet yang saling bertabrakan, dan meninggalnya manusia di dunia. Ya, benar sekali. Jadi video yang sudah kita perhatikan tadi menjelaskan peristiwa hari akhir. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan pengertian tentang hari akhir? Saya, Bu. Ya, silakan Mona. Hari akhir artinya hari berakhirnya kehidupan
kehidupan di dunia. Ya, betul sekali. Jadi hari akhir itu artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia atau hari hancurnya alam semesta. Pada waktu terjadinya hari akhir maka tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Anak-anak, supaya kalian lebih mengerti tentang materi hari akhir, marilah kita sama-sama memperhatikan penjelasan yang ada di PowerPoint berikut ini. Hari akhir diartikan sebagai hari hancurnya alam semesta dan berakhirnya kehidupan di dunia. Iman kepada hari akhir adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya tentang amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Hukum beriman kepada hari akhir ini adalah wajib, sedangkan beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Adapun dalil tentang hari akhir ini sangat banyak sekali anak ya. Nah, di antaranya yaitu surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 ini? Ya, silakan Arya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, terima kasih Arya. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, ini merupakan arti dari surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi ketika hari kiamat itu, maka terjadilah peristiwa guncangan yang sangat dahsyat sekali, sehingga apa yang terdapat dalam perut bumi itu semuanya dikeluarkan. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar yang ada di sini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dalam gambar tersebut menjelaskan tentang proses penguburan jenazah yang meninggal karena virus corona. Nah, ya, benar sekali nak ya. Jadi gambar ini menjelaskan tentang penguburan jenazah yang meninggal diakibatkan karena virus COVID atau corona. Coba perhatikan di sini, banyak atau tidak makam-makam yang ada di gambar ini? Banyak sekali. Berarti itu sudah menunjukkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih paham lagi tentang tanda-tanda apa saja yang terdapat dalam hari kiamat itu, baik itu tanda-tanda kiamat kecil maupun tanda-tanda kiamat besar, maka kita akan membentuk kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi ini Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok yang mana memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada bertugas sebagai penanya, penjawab pertanyaan, ada juga sebagai penyanggah, dan ada juga yang memberikan kesimpulan. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu tetapkan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan diskusinya? Siap, Bu. Kalau siap berarti kita mulai dari kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Ya, kelompok pertama bertugas sebagai apa? Penanya. Ya, kelompok pertama bertugas sebagai penanya. Ada
apa saja tanda-tanda kiamat kecil dan besar? Ya. Kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa memberikan jawaban? Sudah, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tanda-tanda kiamat kecil. 1. Jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria. 2. Banyak wanita yang berdandan atau berpenampilan seperti pria. Begitu juga sebaliknya. Bagus sekali presentasi atau jawaban dari kelompok kedua. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Apakah ada yang mau memberikan sanggahan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab jawaban dari Mama tadi. Selain jawaban yang disebutkan tadi, masih ada tanda-tanda kiamat kecil lainnya. Masih ada lagi apa saja? Seperti ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh umat muslim. Ya. Jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit, sebaliknya banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat Islam. Yang terakhir, perzinahan dan minuman keras semakin merajalela. Ya. Nah, dari tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh kelompok 2 sama kelompok 3 tadi, sepertinya ya sudah banyak yang mulai bermunculan. Misalnya pada waktu sekarang ini, narkoba dengan minuman keras itu sudah semakin merajalela. Nah, begitu juga dengan tanda-tanda lain yang sudah mulai bermunculan. Misalnya banyak para ulama yang meninggal dunia. Banyak sekali tahun ini para ulama yang sudah meninggal dunia, seperti Syekh Ali Jaber ataupun kiai atau ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kelompok 4? Apakah bisa memberikan atau bisa menyimpulkan dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi diskusi hari ini adalah tanda-tanda kiamat kecil antara lain 1. Ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Baiklah, itulah diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, 3, 4 tadi. Ibu rasa cara diskusinya itu sudah baik sekali ya Pak ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu, Ya, silakan. bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Nah, cara beriman kepada hari akhir itu ada 2 cara. Yang pertama secara ijmali, yang kedua secara tafsili. Kalau secara ijmali, kita mengimani hari kiamat itu secara umum. Bagaimana Nopah? Apakah Nopah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, alhamdulillah. Adakah lagi yang mau bertanya? Dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang iman kepada hari akhir, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Sarah. Ya. Ya, nah, jadi setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir ini, berarti kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selain dekat dengan Allah, berarti kita harus melakukan amal yang baik. Bisa ditanya anak? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalian sudah benar-benar paham materi hari ini? Kalau tidak ada, berarti Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Apa saja tanda-tanda hari
beriman kepada hari